Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini pertemuan pertama mata pelajaran IPA ya, pada kelas 8 ini. Di sini Bapak mau menjelaskan beberapa bab yang akan kita pelajari pada semester 1 ini ke depannya. Ya. Di sini tertera ada 7 bab, yaitu yang pertama sistem gerak dan pada makhluk hidup, kemudian yang kedua gerak dan gaya, terus usaha dan pesawat sederhana, struktur dan fungsi tumbuhan, serta pemanfaatannya dalam teknologi, sistem perencanaan manusia, zat aditif dan zat adiktif, serta sistem peredaran darah manusia. Kita akan mempelajari bab pertama terlebih dahulu, yaitu tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Yang akan dipelajari adalah sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, yang pertama, sistem gerak pada manusia. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atau menjadi unsur dari penggerak manusia tersebut. Nah, yang pertama adalah tulang, tulang atau rangka. Yang kedua persendian, persendian itulah sendi itu yang menggabungkan antar tulang. Kemudian otot, otot itu adalah otot yang menggerakkan tulang tersebut. Kemudian yang keempat adalah upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, yang pertama adalah tulang atau rangka. Di sini ada gambar. Bapak minta tolong videonya di pause terlebih dahulu. Setelah di pause, kalian gambar di buku tulis sesuai dengan yang ada di gambar ini. Nah, setelah kalian menggambar, kita lanjut ke bab selanjutnya. Ini Bapak lanjut. Yang kedua, persendian atau artikulasi. Sama seperti halnya tadi, ada beberapa rangka tadi, ini ada beberapa sendi. Bapak minta tolong untuk digambar. Sendi terdiri dari 3, yaitu sendi mati atau sinatrosis, kemudian sendi gerak, diartrosis, dan sendi kaku, amfiartrosis. Lanjut ke otot. Di sini otot ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, perbedaannya dari otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Nah, pada perbedaan bentuk sel, terlihat pada gambar ya. Kalau otot polos itu berbentuk gelondong dengan ujung meruncing. Kemudian untuk otot jantung berbentuk memanjang silinder serta serabut bercabang menyatu. Kemudian untuk otot lurik berbentuk memanjang silinder dan serabut ujungnya tumpul. Untuk pada perbedaan inti sel, memiliki inti sel 1 dengan terletak di tengah. Ya, bisa dilihat di gambar. Kemudian memiliki inti sel banyak dan terletak di tengah. Untuk otot lurik itu, maksudnya untuk otot jantung. Kemudian untuk otot lurik memiliki inti sel banyak dan terletak di tepi. Ya, bisa dilihat itu warna kayak benjolan itu adalah inti selnya. Kemudian sitoplasma. Ya, sitoplasmanya jika otot polos itu tanpa garis atau tanpa garis melintang dengan jelas ya. Kemudian untuk otot jantung sitoplasmanya dengan garis melintang yang sangat jelas. Ya, terlihat ya. Kemudian untuk otot lurik sitoplasmanya dengan garis melintang yang jelas, sama seperti halnya otot lurik, otot jantung. Otot jantung sama otot lurik. Untuk kecepatan kontraksinya, kalau otot polos kontraksinya bersifat lambat. Nah, sedangkan untuk otot jantung bersifat kuat dan berirama. Nah, bisa dirasakan jantungnya jika berdetak itu, jadi iramanya itu ada dan cepat serta kuat. Kalau tidak kuat itu tidak mungkin bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian untuk otot lurik kontraksi bersifat cepat. Kemudian untuk kemampuan kontraksi untuk otot polos mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Serta kemudian untuk otot jantung mampu berkontraksi dalam waktu lama dan tidak mudah lelah. Seperti itu misalkan kalau otot jantung lelah ya kita mati gitu ya. Kemudian untuk otot lurik
tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah. Kemudian letaknya, untuk letaknya otot polos itu berada di dinding menyusun organ dalam. Berarti di daerah, kalau misalkan di bagian dada ya, berarti di daerah dekat-dekat tulang rusuk. Kemudian untuk otot jantung itu terletak di jantung ya, karena namanya saja otot jantung berarti otomatis ototnya itu posisinya di jantung. Kemudian untuk otot lurik menempel pada tulang atau rangka ya, seperti yang kita lihat kayak ini, pembuluh-pembuluh darah yang biru-biru itu ya, berarti berdekatan di situ. Apa saja upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia? Nah, yang pertama, berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Ya, di sini harapannya untuk memperoleh vitamin D ya. Kalau viralnya sekarang kan penangkal corona. Kemudian yang kedua, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Ya, contohnya sayur bayam. Nah, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D sama tadi ya. Menghindari kebiasaan duduk yang salah, sebaiknya duduk dengan cara yang benar. Terus melakukan olahraga secara teratur dan memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari. Jadi jangan terlalu lelah. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya akan Bapak jelaskan tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tadi Bapak pesannya gambarnya minta tolong digambar persis di buku tulis. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.